Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Deviananda Salsabila dengan NIM 2106021100005 dari kelas Biologi A. Di sini saya akan mempresentasikan PPT dengan judul Piagam Madinah, Darussalam, dan Darul Islam dari mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Sejak kedatangan Nabi Muhammad ke kota Yatsrib dan menetap di Madinah, beliau mulai mengatur siasat untuk membentuk masyarakat Islam yang bebas dari ancaman, tekanan, dan intimidasi. Dengan begitu, maksud dari hijrah Nabi ke kota Yatsrib adalah untuk membentuk langkah awal terbentuknya Daulah Islamiyah pertama. Keberhasilan dan kemajemukan ini didukung oleh masyarakat Madinah yang merupakan kebanggaan dan inspirasi masyarakat Madinah bagi umat Islam Madinah untuk membangun kesepakatan, kerjasama, dan perdamaian yang membuat Nabi Muhammad melakukan perjanjian yang disebut dengan Piagam Madinah. Rumusan masalah dan tujuan masalah. Di sini saya mengambil rumusan masalah yaitu 1. Bagaimana sejarah terbentuknya Piagam Madinah. 2. Bagaimana dasar politik negeri Madinah. 3. Apa saja isi Piagam Madinah, Darussalam, dan Darul Islam. Tujuan masalah. 1. Untuk mengetahui sejarah terbentuknya Piagam Madinah. 2. Untuk mengetahui dasar politik negeri Madinah. 3. Untuk mengetahui isi Piagam Madinah, Darussalam, dan Darul Islam. Sebelumnya, apakah Anda sudah siap untuk mendengarkan penjelasan dari PPT materi yang saya buat? Jika sudah siap, mari kita mulai. Piagam Madinah merupakan perjanjian damai yang mampu menyatukan berbagai perbedaan, baik dari segi suku, golongan, dan agama, yang saling menguatkan satu sama lain. Dakwah Nabi Muhammad di kota Mekah hanya memperoleh sedikit orang yang mengakui dan mempercayai Islam dan untuk memutuskan masuk Islam. Landasan Al-Quran yang dipakai oleh Nabi Muhammad untuk menanggapi kaum Quraisy yang ada di Mekah, yaitu dalam Quran surat Fussilat ayat 34, yang artinya, dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan, tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orangnya antaramu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Inilah merupakan maps antara kota Mekah dan kota Madinah. 1. Sejarah terbentuknya Piagam Madinah. Sejarah terbentuknya Piagam Madinah ini terjadi karena masyarakat
yang mempunyai konflik atau perdamaian yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sebagai juru damai. Proses terjadinya piagam ini berawal dari perjanjian yang dilakukan oleh Nabi dan masyarakat Madinah atau Yatsrib yang waktu itu masih tinggi dan kental rasa kesukuannya. Inilah gambar masyarakat kaum muhajirin yang hijrah ke kota Yatsrib atau Madinah. Dapat dikatakan bahwa dakwah Nabi Muhammad di kota Makkah masih kurang berhasil atau masih sedikit orang yang mempercayai dan meyakini agama Islam untuk sebagai keyakinannya. Sampai 10 tahun ke-10 kenabian baru, hanya sedikit orang yang mengakui dan mempercayai agama Islam dan memutuskan untuk masuk Islam. Sebelum Nabi Muhammad hijrah ke kota Yatsrib, beliau menerima banyak ancaman dari orang-orang yang mengikuti pada kaum Quraisy. Beliau tidak hanya terganggu secara mental, tetapi juga secara fisik yang sangat terancam. Bahkan beliau sampai diancam akan dibunuh beberapa kali oleh kaum Quraisy. Namun, Rasulullah tetap tabah dan selalu bersabar dalam menghadapi gangguan tersebut. Nabi Muhammad memilih kota Yatsrib sebagai tempat hijrahnya itu mempunyai beberapa faktor. Salah satunya karena hubungan yang sangat erat antara dirinya dengan kota Mekah, dengan kota Madinah. Selain itu, kota Makkah dan Yatsrib atau Madinah berada pada provinsi yang sama, yaitu Hijaz. Sebelumnya, faktor lain yang menentukan kenapa sih Nabi Muhammad itu memilih hijrah ke kota Madinah, yaitu 1. Kakek Nabi Muhammad yang bernama Abdul Muthalib dilahirkan dan dibesarkan di kota Madinah sebelum menetap di kota Mekah. Apalagi hubungan antara kakek dengan Nabi sangat erat dan penuh kasih sayang. Inilah yang membekas untuk membawa Nabi hijrah. 2. Ayah Nabi yang bernama Abdullah yang wafat dan dimakamkan di kota Madinah. Dan pernah Nabi berziarah ke makamnya bersama ibundanya. Dan tidakkah asing bagi Nabi Muhammad kota Madinah ini? 3. Penduduk Madinah dari suku Bani Najjar yang mempunyai hubungan kekerabatan. Dan kedatangan Nabi ke kota Madinah bersama kaum muhajirin sangat disambut baik oleh kaum Ansor. Selain itu juga sudah dianggap sebagai kerabat yang sangat baik. 4. Penduduk kota Madinah yang kebanyakan bermata pencaharian sebagai petani, di mana kota Madinah mempunyai iklim yang lebih baik dan penduduk yang lebih ramah dibanding dengan kota Mekah. 5. Selain itu, kedatangan Rasulullah sebagai Rasul akhir yang kabarnya telah sampai pada masyarakat kota Yatsrib. Dan mereka sangat menunggu-nunggu kedatangan Nabi akhir untuk mendapat kehormatan dalam agamanya. Itulah beberapa faktor yang membantu Nabi diterima dan memilih kota Yatsrib atau Madinah sebagai tempat hijrahnya. Selain itu juga merupakan petunjuk dari Allah yang sebagai pemberi jalan untuk terbukanya syiar agama Islam. Next.
2. Dasar politik negeri Madinah. Dasar politik negeri Madinah mengacu pada konsep ummah, yang berarti jalan yang lurus, yaitu sekelompok orang yang berniat mengambil jalan yang memiliki 3 arti, yaitu gerak, tujuan, dan tekad, kesadaran kegiatan yang dilakukan Nabi untuk membentuk masyarakat Islam yang menghargai seluruh agama dan berniat untuk berhijrah dari masyarakat jahiliyah menuju agama Islam yang berkeyakinan dan berlandasan pada Al-Quran, berlandasan pada ajaran Al-Quran. Konsep ummah diambil untuk maksud menyatukan suku-suku Muslim sehingga dapat menegakkan hukum Allah dalam bentuk negara yang didirikan pada tahun kejayaan Islam. Selain itu juga untuk mempersatukan masyarakat Madinah yang menjadi suatu komunitas dengan menekankan kerjasama sekuat mungkin dari masyarakat dan lebih cenderung pada negara yang berkedaulatan demi keamanan dan kesejahteraan masyarakat bersama. Inilah contoh gambar diskusi yang dilakukan oleh masyarakat Madinah. Keanekaragaman penduduk tidak hanya berlaku pada aspek sosial ekonomi saja, tapi juga pada suku dan agama. Nilai-nilai fanatisme pada tiap kesukuan membentuk kehidupan sosial masyarakat Madinah, yang membuat konflik politik masing-masing pada tiap suku untuk merebut kekuasaan di Madinah. Disitulah muncul semangat untuk memindahkan kekuasaan kota Madinah dan lebih semangat membangun bersama dengan mengatur sebuah perbedaan. Tiga, isi piagam Madinah Darussalam dan Darul Islam. Sebelumnya tadi telah dijelaskan, pada slide di atas telah dijelaskan apa sih piagam Madinah itu. Di sini saya akan memperjelas lagi. Piagam Madinah yaitu suatu perjanjian formal antara Nabi Muhammad dengan semua suku-suku dan kaum-kaum penting di Madinah. Dalam piagam tersebut juga ditetapkan hak atas kebebasan beragaman, hubungan antara kelompok, kewajiban untuk menjaga kesatuan hidup dengan membangun tatanan hidup yang berdampingan tetapi tetap stabil dan berpartisipasi dalam semua kelompok, bahkan jika mereka berasal dari perbedaan ras, golongan, dan agama. Piagam Madinah juga memuat aturan dasar kehidupan masyarakat di Madinah yang bertujuan untuk membentuk kesatuan hidup berdampingan antara penduduk. Unit kehidupan ini tetap dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW sendiri. Inilah contoh gambar Piagam Madinah. Piagam Madinah terdapat 47 butir pasal yang telah menjadi konstitusi negara yang mengatur hubungan setiap masyarakat Madinah. Di sini bisa diambil dalam kebijakan Piagam Madinah, yaitu 1.
Kelompok yang menandatangani Piagam Madinah adalah kelompok yang berkedudukan tinggi untuk bersatu membentuk satu kesatuan bangsa. 2. Saling menguatkan antar kelompok. Jika ada suatu kelompok diserang oleh musuh, maka kelompok yang lain harus membelanya dengan menggalang kekuatan gabungan yang terpaksa untuk mempertahankannya. 3. Setiap kelompok tidak diperbolehkan mengadakan perjanjian apapun dengan kaum Quraisy atau memberikan perlindungan kepada mereka untuk membantu mengadakan perlawanan terhadap masyarakat Madinah. 4. Setiap kelompok memiliki kebebasan untuk bebas memeluk agama dan menjalankan ajaran agamanya tanpa campur tangan dari kelompok lain, seperti keyakinan antara kaum Islam dengan kaum Yahudi dan seluruh masyarakat Madinah. 5. Kewajiban penduduk Madinah, baik Muslim maupun non-Muslim atau Yahudi, ini secara moral ataupun material. 6. Nabi Muhammad adalah pemimpin Madinah dan sebagai pemimpin, beliau mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan masalah yang muncul di antara kelompok-kelompok yang setiap kelompok membentuk penindasan yang dilarang. Segala bentuk perumpahan darah, pembunuhan, dan penganiayaan diharamkan di seluruh Madinah. Nabi Muhammad, yaitu Rasulullah, menjadi kepala Republik Madinah dan memegang kekuasaan peradilan yang tinggi. Selain itu, referensi yang ada di dalam buku lain, Sejarah Peradaban Islam, karya Dr. Siti Zubaidah, tertera perjanjian antara Nabi Muhammad dengan orang-orang Yahudi. Antara lain, 1. Orang-orang Yahudi membuat sebuah umat dengan orang-orang yang beriman. Bagi orang Yahudi, agama mereka, dan bagi pemeluk agama mereka. Mereka harus saling bahu-membahu dalam menghadapi musuh mereka yang hendak membatalkan perjanjian ini. 3. Perjanjian ini tidak boleh dilanggar kecuali memang dia orang yang zalim atau jahat. Disimpulkan lagi oleh Munawwir Syazali yang mengatakan bahwa sistem pemerintahan negara Madinah secara keseluruhan dengan konstitusinya menganut paham desentralisasi. Masalah intern kelompok diselesaikan oleh kelompok masing-masing, kecuali menyangkut masalah yang berhubungan dengan kelompok lain. Menurut prinsip Nabi Muhammad, Piagam Madinah ini ialah 1. Semua pemeluk Islam, meskipun berasal dari banyak suku, tetapi tetap dalam satu komunitas. 2. Hubungan antara anggota komunitas Islam dengan anggota komunitas yang lainnya didasarkan atas prinsip-prinsip. 3. Bertetangga yang baik. 4. Saling membantu dan menghadapi musuh secara bersama-sama. 5. Membela masyarakat yang teraniaya. 6. Saling menasihati. 7. Menghormati kebebasan beragama. Nabi Muhammad di Madinah tidak hanya menjadi rasul agama, tetapi juga sebagai kepala negara. Nabi mempersatukan antara kaum muslimin dan kaum Yahudi bersama sekutu-sekutunya melalui perjanjian tertulis. Suatu perjanjian yang menetapkan persamaan hak dan kewajiban. Semua konsep Piagam Madinah yang dicetuskan oleh Rasulullah merupakan konsep ideal untuk sebuah negara dalam kekuasaan Islam, komunitas kehidupan sosial dan politik. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kesimpulan yang dapat saya tarik
yaitu 1. Piagam Madinah merupakan perjanjian yang harus disepakati dan harus ditaati oleh seluruh penduduk Madinah. Perjanjian ini bukan hanya sebagai kekuasaan politik Nabi, tetapi juga membawa nilai-nilai kehidupan sosial ekonomi bagi pesertanya. Perubahan yang cukup drastis setelah kedatangan Nabi dan para sahabat Muhajirin sehingga membawa kepada kesejahteraan Madinah. Kepedulian Nabi terhadap mereka yang tidak memiliki status tercermin dalam teks piagam. Ini membuktikan bahwa piagam Madinah adalah pedoman untuk membentuk kesejahteraan masyarakat. 2. Sejarah sejak hijrahnya Nabi dan kaum Muhajirin dari Makkah ke Madinah, ayat tentang muamalah belum sepenuhnya diturunkan. 3. Piagam Madinah masih relevan untuk diterapkan pada saat ini. Hal ini dikarenakan sebagai berikut. 1. Pemikiran konsep yang terdapat dalam Piagam Madinah lebih baik untuk digunakan daripada pemikiran ekonomi konvensional seperti kapitalisme dan sosialisme. Kedua, Piagam Madinah memiliki kesamaan pada latar belakang dan sosial ekonomi. Saat ini terutama Indonesia yang mempunyai keberagaman suku dan sumber daya yang melimpah. Selain itu, Piagam Madinah memuat nilai-nilai yang dapat membuat negara lebih sejahtera apabila nilai tersebut diterapkan. Nilai ini disatukan dalam The Medina Charter of Health Concept, termasuk kemandirian ekonomi, peningkatan kualitas setiap individu, memeluk pemerintah untuk rakyat yang miskin. 3. Menjunjung keadilan, pemerintah hendaknya menggunakan harta pemasukan. 3. Piagam Madinah masih relevan untuk diterapkan pada saat ini. Hal ini dikarenakan sebagai pemerintah mengendalikan perdagangan dalam dan luar negeri, mengawasi kegiatan ekonomi gotong royong dalam pembangunan negara yang makmur dan penerapan keadilan. Saran yang ingin saya sampaikan antara lain, pemerintah harus membangun pemerintahan yang adil untuk semua golongan, tanpa membeda-bedakan golongan satu dengan golongan yang lain. 2. Hendaknya masyarakat untuk meningkatkan masing-masing taraf hidupnya dengan berusaha berdagang atau bekerja yang telah disediakan oleh pemerintah, tanpa menjauhi perbuatan seperti menipu, mencuri, membunuh, dan mengemis. 3. Demi menjunjung keadilan, pemerintah hendaknya menggunakan harta pemasukan kas negara untuk kepentingan negara dan rakyat untuk memandang golongan tertentu. Itulah presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.